semangat mengajarnya. Kita Ya, lanjut siapa sama-sama. lagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu. Bu Eli ya? Iya Bu. Ya enggak Bu Eli, enggak. Udah bisa share screen belum? Bentar Bu, dicoba dulu. Bu, maaf Bu, tanya ini semuanya hari ini atau lanjut besok Bu? Bagaimana kalau hari ini kita di 4, sisanya besok 3 sekalian nge-review semuanya. Atau sekarang mau di 5 besok 2, mangga Kayaknya rangkum. Udah kelihatan buat aja. Sudah Ibu, ada presentasinya Bu. Sebentar ya Bu, ya. Bu Eli, gimana hari ini mau 5, besok 2 sama review, atau hari ini 4, besok 3 sama review? Hari ini kalau Bu. Kalau 5, saya berarti hari ini Bu, pengennya sih hari ini Bu, biar kelar. Hari ini 4 aja mungkin Bu. Hari ini 5 kayaknya ya. Terus nanti besok jadi 2 lagi, review berarti agak panjang hari juga. ini. Tidak masalah, jadi buat besok. Iya Bu. Iya. Soalnya besok yang reviewnya kan dari Ibu Bapak 1, dari kami ya. Iya Bu. Tapi sepakat ya hari ini 5 ya. Oh, enggak boleh dilanjutkan. Baik Bu, terima kasih Bu Nina atas kesempatannya. Sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf, mungkin di sini karena sedang peer teaching ya, jadi Bapak Ibu tidak saya panggil Bapak atau Ibu ya, dipanggil nama langsung aja ya. Mohon maaf. Tidak apa-apa Bu, ya biar lebih akrab Bu. Boleh Bu, Ya. Monggo Bu, monggo. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat-sehat kan? Sehat Bu. Baik Bu, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Tetap kita tidak lupa untuk terus bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala karena kita hari ini sehat, Bu. bisa kembali dalam keadaan sehat. Walaupun kita tetap belajar dari rumah, tetap selalu menjaga kesehatan, protokol COVID-19. Dan di hari ini kita alhamdulillah ya bisa bertemu kembali walaupun lewat tatap maya. Sebelum kita lanjut, dulu ya ini diberikan pelajaran dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Ibnu mungkin mau memimpin doa? Siap Bu. Baik teman-teman semua, untuk memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ibnu yang udah mimpin doa. Semoga doa kita selalu dikabul sama Allah ya. Amin. Selanjutnya, aku akan ngecek kehadiran dulu. Siapa nih kira-kira yang nggak hadir? Semua orang yang hadir ya? Intinya ada ya? Hadir Bu. Oke. Ya ini ada. Nur ada. Hadir Bu. Ya. Iis mana Iis? Ada? Hadir Bu. Hadir. Ya di belakang ya, jadi kurang kelihatan. Ria ada Ria? Ada Bu. Oke, Ibnu juga ada ya. Oke, semuanya sudah hadir. Udah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah.
Siap dong, Ya, Bu. Bu. Ya, tetap semangat ya, tetap semangat, harus tetap semangat, tetap biar mata materinya Siap, juga Bu. materi yang disampaikan bisa disimak dengan baik dan diaplikasikan nantinya ya anak-anak. Nah, sebelumnya kan kalian udah mengikuti beberapa pelajaran nih dari pagi sebelum mapel ini. Untuk merefresh biar kalian lebih semangat lagi, Ibu punya video nih buat kalian simak. Nanti Ibu share ya di share screen. Mudah-mudahan memang bisa disimak ya sama kita semua videonya. Ya, Bu. Kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Apa ya? Oh, nggak kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Ada. Bu. Ada. Ibu mancing kan, Bu? Ada, Bu. Ada. Ada. Udah ini udah di play nggak? Soalnya di layar Ibu kok jadi nggak ada ya? Itu Udah, Bu. Udah kita mulai, Bu. Lagi mancing. iya. Ya, Bu. Ikannya udah mendekat, Bu. Ya, Ya, iya. ikannya udah mendekat, Bu. Ya, silakan nanti kalian perhatikan videonya ya. Sudah mulai, Bu. Baik, Bu. Habis ini Ibu akan tanya tentang kegiatan video itu. Bu, kok gambarnya kelihatan kecil ya? Nggak tahu nih Ibu juga gimana ya, soalnya di Ibu kok malah nggak muncul ini gambar ibunya. Ikannya nggak mau makan, Bu. Udah dapet ya? Kayaknya diet kali, Bu. Makanannya udah basi, Bu. Ya, mungkin kayaknya Nggak ada umpannya, Bu, itu. udah dekat. Nah, ikan PHP, Bu. Umpannya kurang gede. Nah, dimakan. Oke. Udah, Ya, Bu. Ibu. Udah, Bu. Ya, Ibu. Lagi serius, Bu. Iya. Nanti bisa dilihat di ini ya, di apa di luar pelajaran kalau mau tahu endingnya gimana. Wah, Bu, penasaran. Tapi kan setidaknya agak semangat ya, kelihatan semuanya pada senyum-senyum sendiri tuh. Semangat, Bu. Ya, semangat, Bu. Soalnya korban PHP, Bu. Flat air, Bu, soalnya, Bu. Dari video itu kegiatan apa yang dilakukan itu dari video itu? Mancing, Bu. Mancing. Mancing. Sama mancing, Bu. Mancing, Bu. Mancing itu berarti apa itu? Tentang apa? Tentang kegiatan apa? Kira-kira. Mencari nafkah, Bu. Peluru yang tak tak. Sabar, Bu. Itu mah, Bu. Orang-orang yang sabar. Untuk mendapatkan sesuatu, berarti itu namanya apa? Usaha, Bu. Oke sih, pinter Nur, pinter banget ya, benar, betul. Itu kegiatan mancing itu kita analogikan sebagai proses usaha ya. Usaha mendapatkan apa itu? Mendapatkan Hasil. Mendapatkan hasil, hasilnya itu adalah ikan. Itu Ibnu. yang kita pelajari. Nah, bagi orang yang mancing itu berarti ikan tersebut merupakan aset atau harta, benar nggak? Bener, Bu. Betul, Bu. Apa yang kita peroleh dari hasil memancing dengan penuh ketekunan, dengan penuh ketekunan, gitu. Lama-lama walaupun tadi ikannya PHP dulu tuh, nggak pura-pura nggak mau makan, gitu, pura-pura nggak mau dan lain sebagainya, tapi dengan kesabaran, dengan penuh kesabaran kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan asal prosesnya dijalani dengan sebaik mungkin. Nah, kalian juga bisa menerapkan hal-hal itu untuk kehidupan sehari-hari dalam hal apapun, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati, dengan usaha, tanpa putus asa, dan penuh kesabaran juga, ya, supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, karena itu
adalah materi yang kita pelajari minggu lalu. Kita sudah mempelajari tentang masalah harta atau aset yang kita dapatkan. Nah, aset yang kita miliki gitu kan. Nah, untuk minggu sekarang kita akan membahas tentang, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang masalah persamaan dasar akuntansi. Jadi sebagai lanjutan dari materi pertemuan lalu, yaitu berbagai macam harta, terus aset-aset yang dimiliki oleh kita itu apa, gitu. Seperti ada aset tetap, ada aset tidak tetap, atau harta tetap dan harta tidak tetap, dan lain sebagainya. Masih ingat kan pelajaran minggu lalu? Kita minggu lalu membahas tentang kas loh, salah satu dari akun harta itu ya, harta lancar. Salah satunya itu adalah kas. Masih ingat nggak? Kas itu apa sih? Uang. Kas itu adalah uang, betul sekali ya. Kas itu adalah uang, uang real, uang yang ada di dompet. Uang yang ada di saku. Contohnya kalau kita berangkat ke sekolah, kita dapat bekal 10.000, ya berarti pas kita pada saat itu adalah 10.000 rupiah. Kita akan coba menampilkan materi pembelajarannya, mudah-mudahan bisa ya untuk hari ini. Kelihatan nggak? Anak-anak udah masuk nggak materinya? Lihat Bu. Lihat Bu. Nah, kelihatan ya? Oke. Oke, materi sekarang yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi, siap belajar. Oke. Ini ada rumus persamaan akuntansi. Nah, di sini ada harta sama dengan atau aset sama dengan liabilities tambah equity. Ya. Nah, yang ini adalah rumusnya. Jadi harta itu selalu berbanding ketika hutang ditambah modal, ketika ditambah kewajiban itu akan sama dengan harta. Nah, ini adalah aset, macam-macam aset atau harta ya. Itu ada harta tak berwujud dan harta berwujud. Jadi harta berwujud itu apa aja? Ada harta tetap seperti tanah, gedung, mesin, kendaraan, investasi berjangka, dan lain sebagainya. Terus ada harta tak berwujud. Harta tak berwujud itu ada seperti gaji, gitu kan? Atau seperti hak paten, itu harta tak berwujud. Hak paten di sini hak paten hak cipta, gitu kan? Itu adalah macam-macam harta tak berwujud. Contohnya contohnya Bu Yeni menciptakan sebuah lagu. Nah, Bu Yeni ini berarti mempunyai hak cipta. Hak ciptanya itu merupakan harta tidak berwujud. Oke, selanjutnya aktiva. Aktiva itu harta atau kekayaan yang kita miliki. Wujud. Di sini ada aktiva lancar atau current asset. Nah, anak-anak, aktiva lancar ini merupakan semua harta benda yang cepat dijadikan uang tunai dan usia perputarannya kurang dari 1 tahun. Aktiva lancar itu yang pertama macam-macamnya apa aja? Coba sebutin. Ada apa aja? Yang pertama aktiva lancar apa? Ada Ada kas. Ya, dan masih banyak lagi ya.
Nah, yang Ada coba mau piutang. tanya, kenapa dalam Aktiva Lancar kas selalu diurutkan pada urutan pertama? Ada yang tahu nggak? Kenapa itu? Kalau di Aktiva, ada yang tahu nggak? Bu, apa Bu? Nggak jelas Bu suaranya Bu. Oh, nggak jelas. Putus-putus ya? Halo? Iya Ibu. Oke. Ibu Iya, tadi Bu. nanya, kalau dalam kaca di sisi Aktiva, itu Iya. selalu kas yang pertama ditulis. Itu kenapa? Kas menjadi urutan pertama. Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Kenapa? Saya Bu. Karena kas itu dia yang Oke, paling tepat lancar Bu. sekali, Jadi ya. Karena udah memang ketika kita digunakan di antara Aktiva, semua jenis harta kas menyusun yang paling Aktiva, maka lancar. diurutkan Perputarannya dari juga. pos yang paling lancar perputarannya. Kas itu kan, kas itu cash atau kas itu adalah uang cash, uang real. Maksud lancar ini adalah ketika kita punya kas, maka si kas itu atau si uang itu bisa menyelesaikan masalah kita dengan segera. Contohnya kita lapar. Kalau ada kas atau uang real, maka masalah kita tentang lapar tersebut bisa diselesaikan dengan segera. Tinggal kita jajan atau kita beli makan, kita makan deh. Jadi kenyang. Itu kan maksudnya seperti itu. Jadi ini adalah uang real, jadi pasti posisi itu ketika diurutkan ada nomor 1. Yang kedua ada C, yang ketiga ada piutang, yang keempat adalah strategi, yang kelima kelengkapan, dan yang keenam persediaan barang dagang. Itu adalah termasuk ke dalam Aktiva atau kategori Aktiva lancar atau current. Selanjutnya anak-anak, selain Aktiva lancar, kita juga harus mengetahui Aktiva tetap atau fixed aset. Aktiva tetap itu apa? Aktiva tetap adalah semua harta benda yang sifatnya tahan lama ya, dan usia perputarannya di atas 1 tahun. Ada yang tahu nggak Aktiva tetap itu terbagi ke dalam berapa bagian? 2 Bu. Dua, Bu. Ya, Nah, Bu. apa aja? Coba sebutkan. Lanjut. Oke, ada Ada 2, Aktiva Bu. tetap berwujud dan Aktiva tetap berwujud. Ada Aktiva tetap Aktiva tetap berwujud, ada itu Aktiva tetap berupa tidak apa aja itu? berwujud. Tinggal sebutin. Ada Peralatan, kendaraan, Berwujud. itu mesin, Ada dan lain-lain, Bu. tanah. yang lain banyak ya. Tadi udah diulas ya. Ada peralatan, kendaraan, Terus gedung, ada Aktiva, mesin, ada Aktiva tanah, dan tak lain-lain. berwujud juga. Itu di situ ada goodwill, hak cipta, hak paten, merek dan lain-lain. Nah, di situ ada gambar-gambarnya tuh. Seperti mobil, gedung, itu berarti masuk Aktiva tetap berwujud. Nah, kalau di situ Berwujud. telepon berarti masuk ke Aktiva tetap tak berwujud. Berwujud. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban ini ada kewajiban jangka panjang atau utang berjangka, ada kewajiban jangka pendek atau biasa disebut dengan utang lancar.
kewajiban ini kewajiban ini berarti kewajiban perusahaan kepada pihak lain atau dalam hal ini biasanya disebut dengan hutang. Nah, hutang berjangka ada hutang bank, ada hutang hipotek, ada hutang obligasi, begitu juga dengan hutang lancar. Ya. Ada wesel berbayar, hutang usaha, dan lain-lainnya. Seperti pendapatan diterima di muka itu merupakan kewajiban juga loh, karena ketika kita akan ketika ada orang yang membayar ke kita atas jasa kita atau atas barang yang belum kita berikan, maka itu merupakan kewajiban kita jika suatu saat transaksi tersebut di-cancel gitu. Jadi itu merupakan kewajiban kita untuk mengembalikan pembayaran yang diterima di muka tadi atau pendapatan yang diterima di muka tadi. Belum menjadi pendapatan berarti ya, soalnya kan kita belum menunaikan kewajibannya, yaitu baik berupa jasa ataupun barang yang ditransaksikan gitu. Ini ada ya, ini tadi utang ya, tadi udah dibahas sedikit. Supaya tidak terlalu lama waktu, kita ke yang lain. Ini ada akun modal itu equities atau modal. Nah, dalam modal itu apa aja sih yang dimuat di dalam modal yang termasuk ke dalam modal gitu kan, yang bisa menjadi modal itu ada pendapatan usaha dan ada pendapatan di luar usaha atau pendapatan non operasional. Nah, pendapatan usaha ada, kalau pendapatan usaha contohnya kalau kita perusahaannya adalah perusahaan jasa, berarti pendapatan usahanya itu adalah kalau di bank gitu kan, berarti pendapatan usahanya adalah ketika ada pendapatan jasa berarti kan, terus ada pendapatan apa lagi? Pendapatan administrasi bank dan lain sebagainya ya. Berarti kalau pendapatan di luar usaha, contohnya apa kira-kira kalau di bank? Tahu nggak? Berarti pendapatan yang di luar operasional itu gitu kan. Seperti apa? Contoh mungkin kalau sepertinya di bank itu ada parkir, terus itu merupakan ada pendapatan dari parkir. Contohnya itu bisa masuk ke dalam pendapatan non operasional gitu di luar, karena usaha pokoknya itu bukan parkiran, bukan gitu maksudnya. Jadi tapi ternyata kok ini ada pendapatan dari parkir, berarti memang itu masuknya ke dalam pendapatan non operasional atau di pendapatan di luar usaha. Oke, kita akan masuk ke analisis transaksi ya. Analisis transaksi di sini kita akan coba membuat persamaan dasar akuntansi dari transaksi yang terjadi di perusahaan FHP milik Tuan Aldi. Jadi Tuan Aldi ini ceritanya mendirikan usaha bengkel motor dengan memberi nama bengkel tersebut FHP. Nggak tahu ya kalau tadi di video mah PHP, kalau ini perusahaannya FHP ya. Nah, berikut adalah transaksi yang terjadi. Contohnya gini nih, untuk menyelesaikan transaksi, untuk membuat persamaan dasar akuntansi dari transaksi yang pertama, Tuan Aldi investasi uang sebesar 10 juta rupiah sebagai modal awal usaha FHP. Maka persamaan dasar akuntansi adalah gimana? Ada yang bisa nyebutin nggak? Persamaan dasar akuntansinya berarti harta sama dengan utang plus modal, Bu. Iya, harta sama dengan modal ditambah utang. Hartanya di situ berupa apa? Uang kas, Bu. Uang kas sebesar berapa?
Uang kas. Sebesar berapa uang kasnya? 10.000. 10 juta. Iya, sebesar 10 juta ya. Ya, Cuman 10 juta. di akunnya itu terbentuk dalam ribuan maksudnya ya. Iya, ya, Bu. Akunnya itu adalah 10 juta rupiah. Berarti itu Tuan Aldi mengeluarkan kas untuk apa? Atau sebagai apa? Sebagai modal, Bu. Oke, pinter, sebagai modal. Berarti ketika Tuan Aldi menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta rupiah, maka ditulis di persamaan dasar akuntansinya, yaitu kas sebesar 10 juta rupiah dan modal sebesar 10 juta rupiah. Iya. Terus di keterangannya nanti ditulis modal awal gitu. Jadi ketika kita lihat, oh kita udah ngerti. Oh berarti modal awalnya ini adalah 10 juta berupa uang tunai. Karena kalau bukan uang tunainya itu bukan kas anak akunnya gitu. Bukan kas kalau bukan uang tunai mah. Oke. Tunai. Lanjut enggak? Oke, Lanjut, Bu. transaksi yang kedua. Dibeli perlengkapan toko sebesar 1.600.000, dibayar tunai juga. Nah, berarti perlengkapan itu masuk ke dalam kategori harta. Harta. Ditulis di itu keterangannya nanti kas ditambah perlengkapan. Kasnya kurang. Iya, jadi kasnya berkurang tuh. Berapa kurangnya? 1.600.000, Bu. 1.600. Jadi nanti di akhirnya adalah ketika kas itu ditambah perlengkapan, hasilnya tetap 10 juta sesuai modal awal tadi. Bener nggak? Benar. Bu. Nanti ya, Bu. Iya, nah gitu. Paham ya yang ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi nanti si uang yang 1.600.000 itu karena uang tersebut dibelikan perlengkapan, maka di situ Paham, Bu. ditulis di kolom perlengkapan sebesar 1.600.000 sifatnya mengurangi kas gitu karena dibeli secara tunai. Selanjutnya, coba dari soal ini, siapa yang bisa menyelesaikan soal ini? Siapa kira-kira? Saya, Bu. Silahkan, Sok, silahkan. Dibeli peralatan senilai 7.800.000, dibayar tunai 5.800.000, sisanya dibayar kredit. Nah, peralatan di debit ya, Bu ya, senilai 7.800.000. Kemudian kasnya berkurang 5.800.000. Ya, Bu ya. Ya, bertambah jadi 2 juta ya, Bu ya. bener nggak? Siapa yang bisa ini? Bener nggak kira-kira? Siapa yang bisa melengkapi? Ibu maaf, sebentar lagi waktunya istirahat ya Bu ya. Jam Ibu hampir habis. Oh iya. Ibu sampai kelupaan saking semangatnya ya Ibu ngajar hari ini. Soalnya kaliannya juga semangat-semangat. Oke, nanti kalian lanjut aja. Itu semua materinya udah Ibu share di di Google Class ya. Materi sama soal juga udah Ibu share. Terus soal evaluasi juga ada di sana. Nanti kita lanjutkan di forum diskusi. Di situ juga ada. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan juga boleh. Nah, sebelum kita akhiri, apa ada yang ditanyakan dari materi yang Ibu sampaikan tadi? Coba silahkan. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang nggak dipahami nggak? Ibu, Ria mau bertanya, Bu. Iya, apa Ria?
Ibu, kan tadi di situ persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan utang tambah modal ya, Bu? Ya, Nah, Bu, kalau misalnya saya beli motornya itu secara kredit kan utang ya, Bu? Berarti motornya masuk ke harta atau ke utang, Bu? masuk ke harta Bager. Jadi kalau apa ya? Jadi si masuk ke utang gitu maksud Ibu ya. Jadi si motor tersebut masuk ke perlengkapan, tapi karena belinya kredit berarti itu kewajiban, masuk kewajiban atau masuk hutang. Kecuali kalau belinya tunai berarti itu berpengaruh ke kas nantinya. Kalau belinya kredit itu masuk ke kategori hutang. Oke, atau ada yang menambahkan yang lain? Ada yang mungkin lebih apa ya, lebih memahami lagi atau penjelasan Ibu kurang memuaskan? Boleh ditambahkan atau dilengkapi oleh yang lain kira-kira? Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Oke, ada yang bertanya lagi kira-kira dari penjelasan materi yang Ibu sampaikan tadi, siapa yang mau menyimpulkan, memberi kesimpulan materi apa saja berarti yang kita pelajari hari ini? Ria, boleh, Bu? Oke, Ria, silahkan. Tadi hari ini kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, Ya. unsur-unsur persamaan dasar akuntansi itu tadi ada harta, ada utang, ada modal. Nah, di harta itu ada harta lancar, ada harta tetap. Kalau harta lancar itu ada kas, dan lain-lain ya, Bu. Terus kalau harta tetapnya ada perlengkapan, ada gedung, ada peralatan dan lain-lain. Terus kalau utang juga ada utang lancar, ada utang jangka panjang, ada utang hipotek juga dan lain-lain. Terus modal juga bisa kita peroleh dari pendapatan usaha, dari pendapatan luar usaha, dan dari pendapatan sewa. Itu bukan, Bu? Iya, betul sekali ya, Ria. Dari kesimpulan yang Ria sampaikan tadi, itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Dan nanti Ria dan teman-teman yang lain juga bisa membuka tugas-tugas yang udah Ibu share di kelas ya, di Google Classroom. Nanti hasilnya bisa langsung kelihatan sama Ibu. Jadi kalian udah mengerjakan atau belum, termasuk benar atau tidaknya juga ya. Karena berhubung waktu udah habis, kalian silahkan istirahat dulu. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di materi yang baru. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini itu bisa dipahami oleh kalian. Semoga bermanfaat juga ilmunya. Dan tetap semangat ya. Kita tetap semangat belajar. Tetap jaga kesehatan pastinya. Tetap jaga kesehatan. Oke, semoga kita semua selalu sehat, selalu baik saja. Ibu akhiri aja pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ibu-ibu. Bapak. Sami-sami, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bu Eli. Sekarang kita lanjut ke Pak Ibnu ya, yang terakhir untuk hari ini ya. Siap, Bu. Saya coba share screen dulu ya, Bu. Kelihatan nggak ya, Bu? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Iya, Pak. Ya. Kita mulai untuk pelajaran hari ini. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siswi-siswiku yang cantik-cantik, apa kabarnya? Waalaikumsalam Baik, Pak. Baik, Pak. Nih ya, ada Ajang nih ya, belum kelihatan nih. Apa namanya, masih matiin kamera. Cuman Baik, Pak. dari 8 siswa kita, alhamdulillah semuanya sudah terlihat, sudah ada, sudah gabung untuk pelajaran kita hari ini. Ya, untuk pelajaran hari ini Pak Ibnu akan membahas suatu materi ini ya tentang salah satu fungsi di Microsoft Excel atau di spreadsheet itu tentang fungsi semi absolut dan absolut. Ya, sebelumnya saya tanya dulu ke kalian, adakah yang sudah pernah mengenal atau tahu tentang semi absolut dan absolut? Belum ya. Oke, mungkin ada yang pernah dengar absolut mah kayak merek motor ya, Revo gitu ya, Revo absolut ya. Belum, Pak. Nah itu absolut itu sebenarnya kalau dari fungsi Microsoft Excel ya, itu pengertiannya seperti ini. Nah ini kenapa, mohon maaf sebelum ke pengertian, saya tampilkan dulu ini fungsi semi absolut dan absolut pada Microsoft Excel ya. Ini ada tentang, saya masukin F4, apa sih kaitannya sama F4, terus ada juga lambang dolar, apa sih urusan sama dolar, nanti kita tahu di penjelasan berikutnya ya. Oke, ini dia, apa sih itu fungsi semi absolut dan absolut ya. Kalian bisa lihat di sini bahwa fungsi semi absolut ialah penguncian, ini semi ya, semi absolutnya, penguncian yang hanya berlaku pada kolomnya atau barisnya saja. Jadi bukan pada keduanya, bukan kolom dan baris gitu. Dia hanya salah satu antara kolom atau barisnya saja. Ya, makanya disebutnya semi. Nah, terus fungsi absolut adalah fungsi di mana kuncian kolom dan barisnya sama sekali tidak berubah. Atau dengan kata lain mengunci sel. Jadi kolom dan barisnya dua-duanya dikunci. Jadi lebih simpelnya absolut itu mengunci ya. Mengunci. Apa sih yang dikunci? Itu bisa kolom, bisa baris, atau selnya yang dikunci. Ya. Nah, apa kaitannya sama gambar tadi? Gambar tadi F4 dan lambang dolar. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini. Nah, kalian bisa lihat nih ya. Ilustrasi. Ini sebelum saya praktekkan masuk ke Excel, saya ngasih ilustrasi dulu buat kalian bahwa fungsi semi absolut kenapa diperlukan sih? Kalian bisa lihat di sini. Perhitungan sebelum menggunakan fungsi semi absolut dan setelah menggunakan fungsi semi absolut bisa kalian perhatikan. Coba kita cek nih. Sebelum menggunakan fungsi semi absolut, ya, fungsi semi absolut sebelumnya, lihat, kalian bisa lihat ya. Masa di sini kan adanya perkalian ya, perkalian dasar ya. Kalau 1 dikali 1, benar ya 1 ya. Nah, 1 dikali 1 ya 1. Tapi pas di sini 4 dikali 1 kok 24 gitu. 5 dikali 1 kok 120. Itu kan jelas salah ya anak-anak ya. Jadi inilah kenapa kita harus menggunakan fungsi semi absolut ya, karena kalau tidak kita kunci sel atau barisnya, yang terjadi adalah ketika kita copy nih, kita copy sampai samping sampai ke bawah, kita copy terus, malah efeknya nanti perhitungannya bakal salah karena baris kolom ini dan baris ini tidak dikunci. Ya, setelah menggunakan fungsi semi absolut berarti ini perhitungannya udah benar. Gitu ya, 1 kali 1 1, 5 kali 1 tetap 5 dan seterusnya. Ya. Dan ini perlu kalian ketahuin, Pak, ini mah gampang, Pak, cuma perkalian doang. Nah, sekarang kalau kalian belajar spreadsheet, jangan lupa prinsip yang pernah saya sampaikan di awal. Data yang kita buat latihan emang selalu sedikit. Karena kenapa? Itu buat latihan awal dulu aja, ya. Kalau nanti pada saat data yang benarnya pasti kan banyak tuh. Pasti kan banyak, ratusan lah, puluhan lah kan gitu ya. Masa kita mau telitiin satu-satu gitu kan nggak mungkin. Makanya ini itulah fungsi kalau di spreadsheet seperti itu. Nah, kemudian ini ilustrasi sebelum dan sesudah kalau fungsi semi absolut. Ya, bisa saya lanjut ya? Oke.
sekarang yang fungsi absolut. Nah, sekarang fungsi absolut tadi kalian bisa lihat kalau fungsi semi absolut adalah sebagian aja antara kolom atau barisnya. Sekarang kalau fungsi absolut itu adalah yang dikunci adalah selnya, ya. Jadi kolomnya dan barisnya dikunci. Ya, ini sebelum menggunakan fungsi absolut kalian bisa lihat ini tabel sewa kendaraan. Total biayanya kan gampang, kan cuma 15 kali 300.000 gitu ya, per harinya 300.000. Nah, ketika kita langsung copy ke bawah, nih, nantinya bakalannya perhitungannya bakal salah. Ini ada KW, ada yang ini 45, enggak bener lah poin perhitungannya. Nah, kalau udah menggunakan fungsi semi absolut, itu kita lihat perhitungannya jadi benar. 3 hari kali 300.000 jadi 900.000 dan seterusnya. Ya, ini fungsi absolut ya, sebelum dan menggunakan dan sesudah fungsi absolut. Kemudian, nah ini baru kita masuk ke ciri khas fungsi ini. Kalian bisa lihat bahwa fungsi absolut pada Microsoft Excel dilambangkan dengan dolar. Kalian bisa lihat ya, ini perbedaannya, ini dolar. Nah, kalau misalkan kita nih mau dapetin lambang dolar ini caranya gimana sih? Nah, ini caranya F4 itu di tombol keyboard tuh ada tombol F4 kan ya. Ada tombol F4, kita kita pencet sekali atau tekan sekali itu namanya absolut mutlak ya, atau tadi absolut aja. Ya, lihat lambangnya, lambang dolar di depan C, lambang dolar juga di depan 7 gitu. Kemudian F4 2 kali yang terjadi adalah semi absolut baris. Nah, baris tuh kan 7 tuh ya, baris ya. Berarti di depan dolar, di depan angka 7, di depan angka itu ada lambang dolar. Kalau F4-nya 3 kali itu sama dengan semi absolut kolom. Berarti di depannya C atau di depannya huruf itu semi absolut ada lambang dolarnya, itu namanya semi absolut kolom. Nah, ini saya tutup dulu ininya. Ya. Kita masuk lagi ke presentasi selanjutnya, yaitu bagian Microsoft Excel-nya. Ya, kita lihat di Microsoft Excel-nya. Oke, kelihatan Microsoft Excel-nya? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, ini yang tadi kita ilustrasikan. Kalian bisa lihat, kalau misalkan ini sama dengan ini kan baris ya, baris 1 kali 1 kali lambangnya bintang dikali 1 sama dengan di enter berarti keluar 1. Nah, ketika kita copy dengan caranya begini nih. Nah, gitu ya. Sampai keluar, ini buat ngeblok, ini buat copy. Kalau misalkan copy kita tarik ke samping, yang terjadi adalah kayak tadi. Ya. Perhitungannya bakal salah. Ke bawah pun kita copy, perhitungannya bakal salah. Gitu. Nah, jadi ketika masalahnya kayak gini, yang perlu kita lakukan adalah memfungsikan fungsi semi absolut. Ya, ini perhatikan ya, ini untuk baris 4 kita kunci, kolom A kita kunci. Caranya seperti apa? Sama dengan diklik yang atas ya, baris ini ya, ini baris. Baris tadi berapa kali F4-nya? Saya masih ingat? Kalau F4 berapa kali? Kalau untuk yang baris? 2 ya, Pak? 2, ya 2 kali. F4 ya, kita pencet 1, 2. Nah, ini berarti kalau baris 4 sudah diabsolutkan, semi absolutkan. Ya, udah ada lambang dolar di depan angka. Kemudian dikali ini kolom A ya. Nah, sekarang kalau sekarang absolutnya kolom adalah berapa? Berapa kali F4-nya? Kalau semi absolut kolom, ada yang ingat tadi? Semi absolut kolom, itu semi absolut kolom adalah 3 kali ya. Berarti F4-nya 1, 2, 3 gitu. Lihat jelas bedanya ya, anak-anak. Di depan baris, di depan angka, ini di depan kolom atau di depan huruf ya. Berarti ini namanya semi absolut kolom, ini namanya semi absolut
baris gitu. Terus di enter, baru udah ini baru deh kita bisa copy ke samping. Ya, hasilnya sudah benar. Kita copy lagi ke bawah langsung. Hasilnya juga sudah benar. Kita cek coba. 4 dikali 3. 4 kali 3 berapa? 12. 12. Nah, benar ya. 4 kali 2, 12. 5 kali 4, 20. Gitu. Udah benar ya berarti perhitungannya ya. Nah, inilah fungsi semi absolut. Saya tanya lagi coba. Masih ingat nggak ininya? Kalau fungsi semi absolut baris, dolarnya berapa kali? 2. Kalau kolom? 3 ya, gitu. Oke, sekarang yang absolut. Kita terangkan yang absolut mutlak atau absolut biasa. Sekarang ini 3. sebelum pakai absolut ya, kan kita tinggal kali nih 15 dikali nih. Gitu ya. Terus di enter. Sekarang kita copy ini semua nih, misalkan. Copy semua. Otomatis hasilnya juga error. Kan ya? Karena kenapa? Ketika tidak kita absolutkan, kalian bisa lihat nih, pas di sini itu kolom ini dan ini, ya, yang dikalinya. Pas di bawah dia turun. Nah, kolomnya ini turun. Malah kolom ini dan ini, dia nggak ngacu kemana-mana, ya. Jadi dia turun terus. Nah, dia berubah lagi, turun lagi. Nah, inilah fungsi absolut. Kita mengunci yang ini aja. Kita mengunci yang 300.000 ini aja. Nah, caranya gimana? Berarti ini kita hapus lagi. Caranya tadi sama dengan ini dikali ini. Ya. Nah, setelah klik 300.000, setelah klik tarif sewa per hari, berarti kita langsung absolutkan. Nah, kalau absolutkan berarti kalau tadi 2 kali dan sekali, kalau absolutkan hanya sekali. Berarti F4-nya sekali aja. Nah, lihatin. Sekarang lambang dolarnya di depan C sama di depan 5 kan ya? Nah, itu berarti sel C5 ini udah dikunci. Gitu, udah dikunci. Nah, lihatin, kita enter. Sekarang kita copy. Nah, pas sudah terjadi perhitungan yang benar tuh. Kita bisa lihat di sini. Ini kali ini kan ya? Ya. Terus ini kali ini. Tetap tuh. C-nya nggak kabur, nggak kemana-mana. Mau turun kemana lagi, C-nya tetap aja. Nggak bergerak-gerak. C5 ini nggak bergerak. Itu namanya dikunci selnya. Diabsolutkan. Oke. Itu aja penjelasan dari saya. Nanti seperti biasa pasti nanti bakal ada latihan buat kalian ya. Tapi sebelum latihan buat kalian, saya akhiri dulu penjelasan ini. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Nur. Tadi saya coba tekan F4 sekali, tapi yang ada malah keluar layar duplikat sama itu, Pak. Layar duplikat gimana tuh? Jadi layarnya minta duplikat atau nih, bisa saya tekan F4 sekali, ada Coba, Nur dipresentasiin kalau bisa di share screen-nya. Dari kita juga bisa sama-sama belajar. ini, Pak. Udah kelihatan belum, Pak? Excel-nya belum, Nur. Enggak, ini saya lagi nggak di Excel. Saya buka yang tadi ya, Pak. Iya. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Ya, ini nih Pak, kan tadi saya mau melakukan yang kayak gini, tapi tadi saya coba nih ya Pak. Tadi kan Bapak bilang kan rumusnya sama dengan ini kali kita dulu ini tekan F4 2 kali gitu kan ya Pak? Iya. Nah, saya tekan F4. Nah, yang ada ini Pak, project. Oke, kalau begitu coba diulangi lagi rumusnya. Itu kamu jangan klik yang lain dulu sebelum itu kan nanti kan kayak selnya tuh kayak gerak, itu kan kayak berhenti ya. Kayak putus-putus gitu. Ulangin dulu coba, klik dulu, klik. Nah, sama dengan, coba yuk sama dengan. Nah, diklik atasnya,
Nah, itu masih putus-putus, langsung di F4-in. Itu, Pak. Oke, muncul lagi ya. Nah, berarti kalau F4-nya seperti itu, berarti secara kesimpulan berarti settingan di komputernya kamunya kurang pas. Karena kenapa? Itu F4 itu udah ciri khas untuk absolut. Nah, gimana Pak kalau ketemu masalah kayak gitu? Nah, baliknya ke pemahaman ya Nur ya. Pemahaman. Sekarang yang mau kamu kunci baris atau kolom? Ini kan baris, Pak. Baris ya. Berarti kalau baris tadi lambang dolarnya di depan huruf atau di depan? Tadi di tengah, kalau masalah ya? Di tengah. Di depan angka ya? Depan tengah tuh, ya, di depan angka. Berarti coba manual, pakai shift terus 4. Shift terus apa lagi, Pak? Shift 4, shift tahan, terus ya. Sama ya, kayak gitu ya fungsinya ya. Baru kali ya, Pak ya? Oke, baru dikali. Kayak gini. Tadi kan ada di kan ya, Pak? Depan, berarti kuncinya kunci kolom. Ini ya, Pak? Nah, gitu. Enter. Oke, sekarang kita copy. Oke, perhitungannya sudah benar ya? Iya, bisa, Pak. Nah, Makasih, gitu. Pak. Nah, berarti kalau sama-sama. Berarti kalau kalian nanti kalau ketemu masalah kayak gitu, jangan panik dulu nih. Ya, biasanya tuh kalau anak akuntansi saya ngajar beberapa di kelas lain nih yang yang pernah ngajar anak TKJ. Kalau ketemu masalah dikit mah dia nggak rame. Tapi kalau anak akuntansi kabel lepas doang rame biasanya. Ya namanya anak maklum ya. Padahal cuman kabelnya tuh kendor gitu ya. Pak Ibnu gitu ya. Padahal cuman kabelnya kendor aja itu langsung rame. Ya makanya kalau kalian nanti ketemu lagi masalah sesuatu, coba dianalisis dulu kira-kira gue bisa nggak nih jelasinnya gitu. Oke ya, gitu ya Nur ya. Ya, makasih ya, Pak. Ada lagi yang lain? Monggo, yang lain. Saya mau tanya lagi terkait semi absolut atau absolut. Oke, tidak ada? Ya. Oke, kalau tidak ada, kita tutup ya dengan kesimpulan ya, dengan kesimpulan dan sebelum menyampaikan kesimpulan dari kalian, jangan lupa nanti akan saya share rekaman video Google Meeting ini ya menjadi bahan ajar buat kalian buat belajar lagi di rumah, buat praktekin lagi di rumah ya, dan juga saya share juga nih link tambahan dari YouTube. Kalau kalian mau lebih mantap lagi belajarnya, lebih pas lagi penjelasannya, saya share link di YouTube. Plus juga bahan latihannya, LKPD-nya. Gitu, ya. Oke, ada yang mau ngasih kesimpulan? Saya deh, Pak. Monggo, lagi silakan. Pembahasan hari ini mengenai fungsi semi absolut dan absolut. Kalau semi absolut itu intinya mengunci kolom atau baris. Jadi salah satunya. Kalau untuk fungsi absolut itu bisa mengunci kolom dan baris atau bisa juga disebut mengunci sel seperti yang sudah tadi Bapak jelaskan. Seperti itu, Pak. Iya, betul sekali, Nur. Jadi, benar kata Nur, semi absolut salah satu aja, kolomnya atau barisnya aja. Tapi kalau absolut, dua-duanya. Saya kolom dan baris. Itu ya, penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya lupa doa tadi kayaknya pas awal ya. Enggak ada doa. Lupa doa ya. Semangat, Pak. Iya, selalu digas Selalu semangat. Tapi kalau guru komputernya udah Pak langsung refleksi sendiri nih. Iya bener.
kalau guru komputernya Pak Ibnu, saya mau jadi muridnya lah. Saya. Oke, saya transfer 14. Iya Pak, Ya, Bu. katanya putus tuh heboh karena yang ngajar Bapak. Coba yang ngajar kita nggak heboh. Yang ngajar Bapak-bapak murid ceweknya heboh Ya, Pak. itu. Saya mah minoritas lah Bu, pokoknya kalau di akuntansi. Iya rata-rata ya. Iya. Kalau yang ngajarnya bapak-bapak suka heboh. Iya, kabel aja dihebohin. 3 angkatan cuma ada 2 laki-laki Bu kalau di tempat saya. Bu, ini udah Pada capek ya. ya. Terima kasih Pak Ibnu. Pokoknya, Bapak sekalian, untuk hari ini kita cukupkan untuk 5 dulu ya. Untuk hari besok berarti jadwalnya 2 lagi peer teaching dari ibu ya. Kemudian review dari salah satu bapak, kemudian review kita dari Pak Aja dan dari saya. Nah, Ibu karena bapak-bapak yang Pak Ibnu itu mau persiapan hari Jumat ya, Jumatannya Pak Ibnu, mungkin kita cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Kalau kita lanjut jadwal, kita tunggu keputusan dari Pak Ajang. Itu saja mungkin dari saya. Pak Ajang, ada nggak Pak Ajangnya? Mana Bu? Sudah selesai belum? Ajangnya lagi aktif atau enggak ya? Atas Pak, Bapak, hari ini kita baru 5 orang dulu ya Pak ya? 5 orang Jadi ya. besok rencananya 2 lagi yang tampil, kemudian review dari salah satu peserta, kemudian dari kita Pak. Berarti besok Bu Yeni ya? Besok Bu Yeni sama Bu Nur gitu. Iya Pak, mohon kantong 2 dari Pak. Pada Tabu sama Raini. Agak melangkung Kak. Bu Bapak Nur. siapnya di jam berapa? Kalau off kan Pak Ibnu ya, off ya. Tidak ada sekolah besok ya. Jam berapa aja ya? Jam 9 gitu? Boleh Jam Pak. 9 ya? Nah, Iya, kalau, boleh, Pak. kalau terlalu pagi juga nanti nyiapin sarapan buat Kalau libur boleh di rumah Pak ya. aja. Iya Pak. Tapi kan nanti kalau terlalu pagi rasa buru Boleh, Pak. ngabur. Iya Pak. Baik. Jadi besok jam 9 ya. Iya Pak jam 9. Jam 9 jadi mudah-mudahan bisa tuntas hari besok. Komentarnya yang dari pengamat belum hari ini juga belum Bu ya. Besok Ya, sekaligus. besok semuanya ya Pak ya, sekaligus. Mangga orang Paru itu anjing lah. Tapi catatan ibu bapak Ada. pengamat sudah ada ya. Catatannya sudah ada. Baik, nanti kita lanjutkan besok. Sekarang kita cukupkan dulu karena ini sudah panggilan-panggilan untuk menuju masjid ya Pak Ibnu ya. Sama Ya, Pak. bapak-bapak, kalau ibu-ibu mah kalah di atas. Baik, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan barokah bagi kita semua. Jadi, selamat. Sampai jumpa besok Ibu Bapak ya. Ya Pak. Ya Pak. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak. Amin ya Waalaikumsalam. Allah. Mina nuhun. Mohon sami-sami Pak. Assalamualaikum. Iya Pak. Waalaikumsalam Ibu. Makasih Bu. Terima kasih ya Bu. Guru kamu sama Bu Dosi. Salam. Aduh. Selesai. Semangat Aduh. besok Bu Yeni sama Bu Udah, Nur. Bu Eli mau dipilih sambil tanggap Bu. Ya, Katanya tadi jam Enggak doa. duduk dulu ya. Pikiran gue Katanya tadi jam berapa mau Yang kasih udah beres duduk dulu udah ya. tenang. tuh lagi buat mempersiapkannya. Kalau kita mah acak-acakan. Bu, saya Iya, boleh nggak kalau saya konsepin siapa yang nanya, siapa yang jawab? Oke, siap-siap Bu. Boleh. Bener. Ya, iya Yang ditunggu. terbaik ditaruh di terakhir berarti nih Bu. Iya, udah lebih Iya benar Pak Ibnu. Kita masih ada Bu Yeni, Bu Yeni, Bu Iya Nur. ya, nanti
coba Kalau kita mah dadak Ada kita mah adanya banget. adanya banget. Bu, apalagi saya tiba-tiba pas pembukaan dah langsung Oh, suruh aja. itu dia. Langsung. Kirain malah jadi Langsung di tabung pertama lagi. Enggak jadi blank. Blank gara-gara PowerPoint. Bener. Iya kan katanya Pak Ajeng kan kemarin mau ada teknis dulu ya, pemaparan teknis. Iya. Bener, bener, bener. Pemaparannya sebentar banget ya. Iya mas, saya kirain pemaparan. Pembukaan itu mah. Soalnya ada Iya, kata-kata nanti new-nya itu Bu, new Iya model. jam 2-nya mulai Gitu. ngajar gitu mah udah siap ya Pak ya. Masa langsung ditembak? Kita lagi pertama ya. pengepul alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Nah,